Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Para ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang terbaik, kesempatan untuk kian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ingatkan di awal kajian ini, yaitu surah Fatir ayat 29 sampai dengan ayat 30. Ini berkali-kali insyaallah sudah kita kajikan, akan tetapi masih terus perlu untuk kita ingatkan kembali agar benar-benar menjadi amalan kita, setidaknya akan menjadi amalan harian kita, karena di dalamnya ada janji-janji Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang mau menepati janji ini. Ini sudah saya tampilkan, nanti tinggal menggaris bawahi, nanti bersama-sama kita amalkan insyaallah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang karena beliau maka kita diberi jalan mudah, ora usah dadak kangelan. Kalau hanya ingin sugih, Rasulullah itu sugih. Carane piye niku pun wonten. Kalau hanya ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, Rasulullah itu orang yang bahagia. Sudah ada caranya. Kalau hanya menginginkan jadi suami yang baik, Rasulullah itu suami terbaik. Sudah ada contohnya. Kalau hanya menginginkan menjadi kepala keluarga yang baik, maka Rasulullah itu kepala keluarga yang baik. Jadi tidak ada di muka bumi ini sesosok manusia yang lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau diangkat kelak akan menjadi pimpinan para imam para nabi, para rasul. Nanti beliau akan menunggu kita. Yang ditunggu itu kita ya, mudah-mudahan ya. Amin. Beliau nanti akan menunggu di haud namanya. Haud itu telaga. Kapan itu terjadi? Sesudah ada hisab. Sesudah hisab selesai, kemudian yang buruk-buruk itu nanti akan dialirkan ke arah kiri. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ke kiri. Kemudian yang nanti baik-baik itu nanti akan diarahkan ke kanan. Nah, kemudian nanti akan dihitung selisih dosa dan selisih pahala itu ada berapa. Misalnya kita punya dosa berapa, Bu? Berapa? 1000. Kok mung sithik? Ya, umpama dosa kita 5000. Umpama ya.
umpama ya, umpama ngaku aja lah gitu ya, umpama. Kemudian amal baik kita ada 7.000. Turah enggak? Sisa kan? Oke. Sisa 2.000. Sisa 2.000 ini nanti akan diwujudkan oleh Allah melalui malaikat apa yang disebut dengan bitokoh. Bitokoh itu kartu. Nah, dengan kartu inilah nanti kita akan diberikan hak oleh Allah Ta'ala, hak syafaat. Ini langsung ya, langsung saya masuk ke sana, pengantar. Hak syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Nah, pada saat itu nanti Allah akan mengatakan idhabu wa akhrijuhum. Pergilah kamu dengan 2.000 kartu ini, pergilah ke neraka sana, cari orang-orang yang kamu suka, angkat dia. Jatahnya berapa? 2.000 tadi. Karena sisa kebaikan kita 2.000. Maka pada saat itu kita boleh mengangkat bapak kita, ibu kita, anak kita, yuk le, yuk melu bapak, yuk melu bapak. Itu dalam keadaan sudah gosong. Jadi inilah yang dinamakan dengan syafaat. Jadi kalau begitu, adakah ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi syafaat bagi yang lain, gitu ya? Baik, ini nanti ada hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim meriwayatkan panjang sekali. Ini yang nanti akan kita kaji. Sehingga nanti mungkin nanti ada sahabat kita, ada kawan kita, konco teng pasar, konco teng masjid, biyen sholat bareng-bareng gitu kan. Sesudah di surga ternyata nggak ada, gitu kan? Nah, maka ibu bapak, ini pendahuluan saya. Kalau nanti di surga nanti saya nggak ada, mungkin saya masih di neraka. Tolong jemput saya. Hadisnya begitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, kelak akan terjadi seperti itu. Dan ini waktunya tidak lama lagi. Ini waktunya tidak lama lagi karena tidak ada urusan dunia yang panjang. Urusan dunia itu tidak ada yang panjang. Nah, begini. Jadi mukmin yo kesel, jadi kafir yo kesel, capek. Berjuang yo mati, ora berjuang yo mati. Rekoso yo mati, bejo kemayangan yo mati. Kan gitu kan. Maka ibu dan bapak sekalian, satu yang jangan ditinggalkan. Innalladzina yatsluna kitaballah, selalu ini yang namanya membaca Al-Qur'an itu selalu ya, selalu. Karena dengan Al-Qur'an ini kita akan tenang. Jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an di dalam satu hari. Jangan sampai. Yang belum bisa bagaimana? Belajar. Ibu-ibu ini kalau mau belajar ada guru bagus, profesor, namanya Ummu Soraya, tinggalnya di Madinah. Istri saya masih terus, mohon maaf, istri saya lama di Mesir, ponaannya Lektik. Tapi sampai hari ini menyiapkan waktu 3 hari di dalam satu pekan untuk terus memperbaiki makhraj. Luar biasa. Jangan tidak. Itu setiap hari Senin, Rabu dan Kamis disimak betul. Melalui apa? Melalui Zoom.
Nah sekarang ini kan pengikutnya internasional. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Maroko, ada yang dari Pakistan, dan luar biasa. Nah, salah satu putri dari Ummu Soraya ini sedang belajar S2. Anak Madinah, betul-betul anak Madinah. Sekarang ini sedang belajar S2 di UIN di Yogyakarta. Kebetulan istri saya mengajar dia. Jadi melalui anaknya inilah kemudian kenal dengan ibunya. Ternyata ibunya itu pernah ketemu saya dulu ketika saya membawa jamaah umroh. Kemudian saya juga bawa ibu-ibu yang putri-putri. Kemudian ternyata beliau yang memandu ke makam Nabi, apa namanya? Raudhah, ya. Kemudian alam-alaman, kemudian akhirnya nyambung. Barangkali bisa saja nih khusus untuk ibu-ibu. Sebab beliau tidak mau menerima selain ibu-ibu, satu, kemudian beliau tidak mau menerima gambar. Jadi yang dibetulkan hanya suara saja, hanya suara. Bagus. Ini saya rasa bisa disambungkan. Karena sekarang ini tidak ada yang tidak ada. Sekarang ini mau tutorial apa, itu tinggal buka di sini, Pak. Arab buat tutorial apa, sudah. Ini maka ngaji kita, ya masya Allah ini sudah seperti inilah. Jadi sekarang ini para ustadz itu tinggal mengarahkan saja, insya Allah tinggal mengarahkan saja. Jadi satu, jangan tidak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah ketenangan, ketentraman. Ya. Kemudian yang kedua jelas ini as-shalah. Salat ini jangan meremehkan salat. Yang bapak-bapak pasti di masjid, yang ibu-ibu boleh di rumah. Jadi yang di rumah adalah ibu-ibu, bapak-bapak di masjid. Jadi yang di masjid adalah bapak-bapak. Kalau yang di rumah adalah ibu-ibu. Jadi yang sholat di rumah adalah ibu-ibu. Jelas toh? Jelas. Oke. Ada enggak bapak-bapak yang setengah ibu? Ya. Dua. Yang ketiga, ini diusahakan. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa ini? Infak. Swarga niku bayar, Bu. Wong mau kursus English first aja itu bayar kok. Ya, bayarnya mahal enggak English first? Gimana? Nah, maka jangan katakan endgame. Endgame itu bahasa apa? Bahasa Inggris, tapi istilahnya apa? Endgame atau game end? Oke, katakan doomsday. Nah, ini bahasa Inggris. Jadi jangan katakan endgame. Endgame itu apa? Endgame itu apa? Permainan ya, permainan. Akhir dari permainan. Ya maaf, ini tidak apa-apa. Ya salah itu biasa, gitu kan. Salah itu biasa, tidak apa-apa, enggak dosa. Salah itu tidak dosa. Katakan doomsday. Jadi yang dimaksudkan oleh De Ghufran ini bukan end game, tetapi yang betul adalah doomsday. Ya kan? Ya ketoke mau Inggris keren gitu kan. Tetapi masih harus diperbaiki gitu kan. Oke. Ya, insyaallah I am an English teacher. You must sure that I know English. Or I continue this in English? Do you understand me? No babar belas? Baik. 1 Quran, 2 salat, 3 infak. Jangan tidak. 1 bulan paling tidak berapa infaknya? Ya 5.000 enggak apa-apa. Ya kan? Oke, 10.000 enggak apa-apa. Semampunya.
Orang ini akan diberi apa? Tijarah. Jadi orang yang bisnisnya itu tidak lancar, orang yang bisnisnya tidak lancar ini amalannya. Satu, jangan tidak membaca Al-Quran, sholatnya yang betul, kan? Kemudian infaknya itu jalani, akan mendapatkan apa? Tijarah lan tabur, niaga yang tidak akan pernah rugi. Oke. Kemudian dengan seperti itu maka Allah akan berkenan. Berkenan apa? Yazidahum, akan menambah. Apanya yang ditambah? Fadl. Fadl itu apa? Fadl itu bonus. Ngoyak akhirat bonusnya dunia. Gitu Pak. Dunia itu hanya bonus, jangan dijadikan fokus. Kalau dijadikan fokus nanti dapatnya hanya itu. Nanti akhiratnya ndak dapat, gitu ya. Baik, ini ada di surah apa nih? Ada di dalam surah Fatir ayat 29 sampai dengan ayat 30. Wah, makasih ya Budi. Sudah ya? Ini satu. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, yang juga jangan ditinggalkan adalah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mari kita baca bersama-sama ya. Ini insya Allah kita sudah biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini banyak lafal, banyak matan. Jadi ada matan yang berbeda, ada redaksi yang berbeda, tidak masalah. Tetapi yang dimohonkan kepada Allah sesudah kita sholat, innaka hamidum majid. Yang pertama apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari azab jahanam, dari neraka dulu, dari ujung dulu, ya kan? Paling ujung dulu. Yang kemudian yang kedua kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, min azabil qabri. Di kubur ada siksa enggak? Ada, pasti, ya, pasti. Tapi ada pahala enggak di kubur? Ada, gitu kan? Orang yang bahagia, sebahagia-bahagia orang adalah ketika malam pertama di kubur itu selamat. Karena malam-malam berikutnya sampai dengan kiamat itu nanti dimunculkan oleh Allah Ta'ala, itu nanti akan seperti malam pertama itu. Jadi malam pertama yang sesungguhnya adalah malam pertama ketika kita di kubur. Maka ada doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi dan afiatkan dan sehatkanlah. Afiah itu artinya sehat, sejahtera. Ya Allah, sejahterakanlah orang yang sudah meninggal. Wa'afi wa'afu anhu, dan maafkanlah, hapuslah. Wa'fu itu artinya hapus, hapuskan. Jadi hapuskan apanya? Semua dosa, semua kesalahan ini kita mohon supaya Allah itu berkenan untuk menghapuskan. Wa'fu anhu. Lihat seterusnya, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah ketika dia turun ke kubur itu nanti dimuliakan. Muliakanlah ya Allah. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah, lapangkanlah kuburnya itu. Jadi ada kubur yang sempit, ada yang luas. Nanti lebih luas daripada apa? Lebih luas daripada rumah kita, gitu. Sampai ada riwayat disebutkan bahwa itu sekira, jadi kotaannya itu ya, kotaannya itu sekira 80 dhira. 80 dhira itu bisa 40 ya. 40 meter. Panjenengan
punya rumah 40 kali 40? 40 meter kali 40? Tidak ada. Itu nanti akan terjadi di kubur. Terangnya akan seperti apa? Terangnya adalah sebanyak kita membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu yang nanti akan menerangi kubur kita itu. Wah, indah sekali itu. Sampai-sampai orang yang dikubur itu nanti akan berharap, ya tamannal liqa billah. Nanti ora sabar, mbok cepet yo dan ketemu Gusti Allah, gitu kan? Adapun yang sebaliknya, wah itu sudah tidak bisa diucapkan. Itu mengapa Rasulullah mengajarkan ini. Jadi yang pertama jahanam, kemudian mundur ke kubur, ya kan? Sesudah ke kubur, kemudian apa? Min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini ada supaya diselamatkan dari dajjal. Ini nanti sebentar lagi lah, insya Allah sebentar lagi akan muncul, ya kan? Akan muncul. Jadi urutannya itu nanti dajjal akan muncul, kemudian nanti dia akan ngosase dunia, gitu. Ya, ini Secang ini termasuk kota besar. Jadi insya Allah pasti dia akan sampai di sini. Ya, jadi kalau Temanggung insya Allah kota kecil, jadi kota kecil nggak akan dimasuki gitu. Secang sama Temanggung lebih besar mana gitu? Lebih besar Secang kan. Baik. Nanti tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dilalui oleh Dajjal. Kenapa disebut Masih? Masaha itu artinya mengusap. Apa nih yang diusap? Bumi ini akan diusap oleh apa? Oleh kaki si Dajjal ini. Dia menyerupai Tuhan, gitu kan. Sampai ada nanti orang yang orang tuanya itu sudah meninggal dunia, dua-duanya, kemudian datang kepada Dajjal, ini bapak ibuku kok dihidupkan lagi, langsung dihidupkan oleh dia. Apalagi hanya bayar utang kecil. Jadi Dajjal itu sampai sedemikian rupa, sampai Rasulullah sendiri tidak berharap untuk bisa ketemu Dajjal. Dipastikan orang yang ketemu Dajjal pasti menggok. Imannya mau kayak apa saja, itu pasti menggok. Tidak usah besok, sekarang kena ini saja sudah langsung gugur. Imannya sudah langsung gugur. Itu haulail buzara, al-buzara itu jamak dari buser. Tahu buser? Nah, itu kena ini sudah imannya hilang. Itu Dajjal. Kemudian nanti sesudah Dajjal nanti akan muncul Muhammad bin Abdullah. Namanya persis seperti Kanjeng Nabi. Nanti akan munculnya nanti dari Madinah. Beliau nanti akan membawa pasukan, nanti akan jalan lari ke arah utara, ke Syam, ke Palestina. Karena Dajjal ini waktu itu sedang berkedudukan di Syam, di Palestina itu. Nah, kemudian dikejar oleh Imam Mahdi ini. Inilah yang disebut-sebut dengan Imam Mahdi. Nah, ketika baku hantam itulah antara Imam Mahdi dan Dajjal, turunlah Nabi Isa alaihissalam pada waktu sholat asar. Jadi ini anunya seperti itu ya. Urutannya itu nanti seperti itu. Jadi sesudah Dajjal sesudah apa itu? Sesudah Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, kemudian akan keluar Ya'juj Ma'juj. Ma'juj ini siapa? Ya'juj Ma'juj ini adalah peranakan Nabi Adam juga. Ya, orangnya kuat, apapun akan dimakan. Ketemu apapun akan dihancurkan. Termasuk ini yang nanti akan menghancurkan benteng di Babilonia. Juga yang disebut-sebut sebagai the Temple of Solomon, kan?
Ya, Temple of Solomon itu apa? Haikal Sulaiman, gitu kan? Baik. Kemudian sesudah itu nanti akan muncul dabah. Dabah itu hewan besar, hewan melata. Apapun akan dimakan, apapun yang dia temui nanti akan hancur betul. Baru kemudian nanti akan ada gonjang-ganjing dari 3 arah timur, arah barat. Kemudian nanti yang ada nanti di Jazirah Arabia ini secara bersamaan, Bu Pak. Ini nanti secara bersamaan. Kemudian nanti akan muncul api dari kota namanya Aden. Kota Aden ini di Yaman Selatan. Yaman adalah negeri yang paling selatan dari Jazirah Arabia. Nah, api inilah yang nanti akan menggiring seluruh umat manusia untuk masuk ke kawasan mahsyar. Mahsyar itu di mana? Mahsyar itu menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa antum tuhsyaruna hahuna, maka kalian nanti akan dikumpulkan hahuna. Hahuna itu maksudnya ya padang tanah Syam itu. Jadi sebenarnya mahsyar itu ora adoh, Pak, nggak jauh. Kita ini kan akan dibangkitkan oleh Allah dari bumi ini kan kita dikubur di bumi. Kemudian kita akan dibangkitkan dari bumi ini. Nanti jadinya seperti apa? Nanti tinggi kita sama seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Jadi sekitar 23 meter. Nanti tinggi kita akan menjadi lahirnya kita itu nanti akan tumbuh. Kita nanti akan seragam. Nanti kita akan seragam. Rasulullah ngendika hufatan auratan. Hufatan itu tanpa sandal, tanpa alas kaki. Uratan wudoh. Jadi nanti ibu-ibu akan melihat punya saya. Nanti kita akan saling melihat. Para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, apa itu nanti tidak ada bahaya? Rasulullah ngendika, walah, kowe kira sempat mikir ngono kuwi. Tidak akan sempat. Itu dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, di tubuh kita ini ada yang disebut dengan ajbuz zanabi. Ajbuz zanab. Ajbun itu artinya ujung kecil. Zanab itu ekor. Ajbuz zanab ini tempatnya ada di tulang ekor kita. Itu mau dibakar dengan ribuan panas, ya, ribuan Celcius panas, itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan itu. Inilah yang kemudian nanti akan jadi benih. Benih apa? Benih seperti tumbuhnya biji-bijian ketika dikasih air. Nanti sebelum tumbuh itu nanti ada waktu 40 hari, 40 malam Allah akan mengguyur itu dengan hujan. Baru kemudian nanti kita akan tumbuh di situ. Nah, tumbuh. Nah, kemudian nanti akan digiring ke mahsyar. Itu nanti sesudah apa ini? Sesudah di hari kebangkitan itu. Akan tetapi sebelum itu dengan api ini Allah Ta'ala berkenan untuk menggiring orang-orang manusia ini ke mahsyar itu. Nah, di sanalah nanti yaumiddin, maliki yaumiddin itu akan mulai dipraktekkan oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk sampai pada maliki yaumiddin kita nunggunya lama. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai dengan maliki yaumiddin itu nanti nunggunya lama. Kita akan melihat bukti bahwa Allah itu betul-betul akan menjadi maliki yaumiddin. Malik itu raja, malik itu penguasa, malik itu pemilik yang memiliki din. Din itu apa? Din itu pembalasan. Jadi nanti kita akan dibalasi, akan dikasih dihitung oleh Allah Ta'ala, akan dihisab maliki yaumiddin. Jadi menunggu ayat ini nanti, Bu. Nanti ini pasti akan terjadi.
Nah, kemudian nanti sesudah keluar api itu barulah nanti akan muncul apa? Matahari ya. Matahari mulai terbit dari tempat asalnya ya, terbit dari barat. Sekarang ini sudah mulai ada apa? Matahari terbit dari mana? Dari utara. Tenan apa mboten niku? Oke. Terbit matahari. Mana? Matahari. Dari mana? Arah utara ya. Katanya ya. Oke. Kata BMKG soal viral, matahari terbit di utara. Membenarkan, heboh, matahari terbit dari arah utara. Jadi ini sekarang ini sudah mulai ada pergeseran apa ini? Pergeseran geologis, pergeseran astronomis. Jadi astronominya sekarang keadaan langit itu sekarang sudah mulai berubah. Australia ini mendekati Papua. Australia, pulau benua Australia ini mendekati Papua itu setiap tahun berapa senti setiap tahun? Setiap tahun majunya itu 8 senti setiap tahun. Jadi kalau 2 tahun ya hitung saja, ya kan? Nanti lama-lama ini nanti akan bertumburan. Ya, kita tunggu sajalah. Ya, insya Allah kalau cucu insya Allah masih menangi ya, masih menangi. Ini Dek Gufron ini insya Allah masih menangi putu ya. Muga-muga sih, muga-muga ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, urut-urutan sesudah itu nanti akan muncul orang yang namanya suwakotain. Suwakotain, zu suwakotain, suwakoh itu dari kata sak artinya betis. Jadi sakoh itu artinya betis. Karena orang ini betisnya kecil, Pak. Betisnya kecil. Ini orang Ethiopia, orang Habasyah. Ini yang nanti dia akan menghancurkan Ka'bah. Jadi sebelum kiamat datang, ini menjelang akhir itu Ka'bah akan hancur. Kenapa? Karena Ka'bah sudah tidak didatangi lagi. Jadi Ka'bah itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena tidak berfungsi, maka kemudian Allah akan mengirim orang yang namanya Zu Suwakotain. Ya, ini kalau menurut hadis Rasulullah itu ada salah satu hijaj. Ada 3 musim haji. 3 musim haji yang Ka'bah tidak akan didatangi. Ini sudah berapa kali? 2 ya. Jadi insya Allah 2022 masih belum, insya Allah gitu. Jadi ini menurut Kanjeng Nabi ini baru 2 kali. Haji yang sekarang ini mahal sekali, 60.000 ya, kuotanya 60.000 dan hanya dikhususkan untuk orang-orang Arab saja. Ini biayanya yang paling murah adalah 14.000 real. Ini resmi Pak, resmi. Saya mendapatkan angka resmi. Yang paling murah 14.000 real. Yang middle 17.000. Yang VVIP 19.000. Ini orang sana. Orang sana berhaji. Mau dihitung? Maaf, ini agak sedikit. Mau yang dari bawah atau yang dari langsung ke atas? Yang bawah ya, oke. Banyak sampean ke kelasnya kelas ngisor. Susah ya. Kelas ngisoran itu susah gitu. 14.000 kali 4.000 sama dengan 56 juta. Ini yang orang sana. Orang Mekah akan haji, orang Riyadh akan haji. Bayarnya berapa? Yang paling murah. Ini yang tenda 56 juta. Maka jangan mimpi lagi untuk haji gitu. Baik, tapi kalau Allah menghendaki gampang. Ya, sekarang kalau kita mau ngirit-ngirit ya anu sajalah, umroh di bulan
Ramadan. Ambil yang 10 hari terakhir. Wah itu sip. Ya. Umrohnya di bulan Ramadan sama dengan haji, kemudian dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau dapat Lailatul Qadar itu pahalanya berapa? Dikalikan berapa? Dikalikan 100.000 kali. Bayangkan. Kan perkaliannya kan 100.000 kali. Kalau sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Kalau malam Lailatul Qadar itu nanti kita berinfak. Misalnya kita infak berapa? Mau berapa? Infak berapa? Sebut angka, sebut angka. Wong umpama wae ora metu. Umpama, Pak, umpama wae ora metu. Apa meneh kon tenanan? Umpama Ibu nggih. Baik, kita agak geser sedikit lah. Soalnya ini untuk kajian akhir zaman saya tidak bisa selesai sekali. Tidak bisa selesai sekali, tidak bisa. Ini saya akan kajikan dulu tanda-tandanya dulu. Tanda-tandanya seperti apa, kemudian nanti kita akan masuk kepada prosesi itu. Kemudian nanti akhirnya yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan. Kan gitu, Pak. Bukan hanya ngerti tok, tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita persiapkan. Kalau kita nggak nemoni, ya paling tidak ini nanti akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Le kowe nglakono iki engko wasiatno nang anak-anakmu, nang putu-putune bapak. Iki 1 2 3, iki aja nganti ora, gitu Pak. Itu kapan? Ya ini gunanya kita ngaji. Baik. 100.000 Bu ya. Oke, 100.000 kali berapa? Kali 100.000 kan? Salat sekali di di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali. Oke. Sekarang kalau 100.000 rupiah kali 100.000 itu ketemunya berapa? 10 miliar. Ya, pernah punya uang 10 miliar. Oke. Itu sehari. Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu sama dengan berapa hari? Baik. Mau dikalikan berapa dulu? Kali 83 tahun ya. Oke, kali 83. Oke. Ini tahun dikalikan berapa? 1 tahun ada berapa? 12 kali 12 bulan. Oke. Dikalikan 1 tahun ada berapa hari? 365. Jenengan terbayang enggak bisa berinfak 3.635 triliun. Berapa kali anggaran negara? Ada berapa jembatan? Ada berapa jembatan layang ini terbangun hanya dengan berapa? 100.000 rupiah. Siapa yang bilang duit 50 juta untuk umroh di akhir Ramadan mahal? Siapa yang mau bilang mahal? Mahal enggak? Mahal enggak kalau kita mempunyai kesempatan untuk bisa berinfak 3.635 triliun? Halo? Kok Dora mikir tuh gila. Siapa yang bilang bahwa uang 70 juta untuk umroh akhir Ramadan itu? Siapa yang punya Innova? Siapa yang punya Siagra? Hah? Siagra, Aila ya. Aila Senia, Allahumma barik lana bi Avanza wa Senia. Baik, Ibu Bapak. Jadi jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya sementara ini ya, monggo lah. Sementara ini ketika kita Jawa Tengah harus nunggu 23 tahun, Sulawesi Selatan menunggunya 43 tahun. Jadi bayar sekarang
hajinya kapan? 43 tahun. Nek duite isih. Yan isih gitu loh. Ini sebab Ustadz Adi Hidayat sudah ngecek. Ustadz Adi Hidayat sudah ngecek. Sudah ada videonya, sudah ngecek. Ternyata ya memang uangnya nggak ada. Gitu Pak ya. Baik. Itu baru di dunia itu. Nanti ada orang yang terakhir sekali, itu nanti dari suku Madinah. Satu orang penggembala kambing. Ini yang terakhir hidup. Satu-satunya yang terakhir hidup. Yang terakhir hidup ini nggak ngerti kalau terjadi kiamat itu nggak ngerti. Sebab apa? Itu kayak angon, terjadinya itu lagi angon. Nanti pulang-pulang sudah nggak ada apa-apa lagi, dan ini yang nanti terakhir. Ini semua ada hadisnya dari 1 sampai dengan 12. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari sekarang siapkan catatan. Dicatat saja nanti 1, 2, 3-nya nanti apa gitu ya. Baik. Ini dia. Kita mulai dari 1. Tanda-tanda kiamat akan datang. 1. Antalidal amatu robbataha. Al-amah itu artinya budak perempuan. Ada budak perempuan itu melahirkan tuannya. Pembantu putri melahirkan anak tuannya. Maksudnya apa ini? Ada enggak pembantu yang hamil oleh tuannya, majikannya? Sudah ada? Oh banyak ya, banyak. Oke. Oke, itu 1. Kalau itu sudah ada, berarti itu sudah dekat. Oke. 2. Antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ja'a fi sahih Muslim. Kalian akan melihat al-hufata, wong kang nyeker, al-urata, wong kang wuduh, al-alata, orang yang tukang meminta-minta, ri'a asyai, tukang menggembala kambing. Ada orang yang asalnya itu kere korat karit, tetapi akhirnya berkemampuan untuk yatatawaluna fil bunyan. Yatatawal artinya oncor-oncoran, membuat bangunan, tinggi-tinggian membuat bangunan, gitu kan? Ketika itu ditanya oleh para sahabat, sinten niku ya Rasulullah, apakah itu orang-orang Arab? Rasulullah menjawab, faman. Niku napa niku tiang-tiang Arab napa niku Rasulullah? Faman, kata Nabi, jur Arab sapa meneh. Emang mau siapa lagi? Nah, sekarang gedung tertinggi itu sekarang ada di Dubai. Namanya Al-Burj Al-Khalifah. Tingginya 892 meter. Jadi tinggi bangunan itu 892 meter. Sekarang ini sedang dibangun yang lebih tinggi lagi. Tempatnya di Jeddah. Yang membangun adalah Pangeran Tolal, anaknya Raja Salman. Sekarang ini Pak, sekarang sedang dibangun. Tingginya berapa? 1,2.
kilo. Jadi 1-2 kilometer Bapak. Saya tidak bisa membayangkan bangunan tingginya 1 kilo 1.200 ya, 1.200 meter gitu. Jadi padahal siapa? Padahal mereka itu tadinya itu wong kere, wong tukang angon, klambi weran duwe gitu Pak. Nah kalau dulu di dalam istilah Jawa itu ada istilah kere munggah balik gitu. Ada lagi yang dikaitkan dengan tuntang ya. Dulu istilah Jawa dulu ya, koyo kere tuntang. Ini zaman SD saya dulu. Ini ada pelajaran apa itu? Kok Pak Guru, Bu Guru itu nyebut kere tuntang. Jadi terkenal waktu itu ya. Waktu itu terkenal sekali. Pokoknya nggerono wong ngemis iki mesti wong tuntang. Sama dengan orang bawa sirkuler mau golek sumbangan, iki mesti wong Demak. Oh, saat ini lho, ini mesti wong Demak. Jadi pernah ada 2 mbak-mbak itu datang, silaturahmi, sepisan silaturahmi, engko kalian tuwi kawilujengan panjenengan kula ya tukang ngrungokke wae, iki mesti arep njaluk gitu kan. Ternyata tenan itu. Mbak sampean pundi? Kula Demak, Demak endi? Kula Moro. Masyaallah, Moro endi? Kula Margolindo. Lah, Margolindo ki apa ana sing jenengane Kiai Zainuddin kuwi gitu. Karo nggon masjid kongsi kae nggon ngendine, Mbak. Wah, rupanya tanpa babibu kemudian dia berdiri langsung pergi. Orang ngerti nek sing ditekani niku wong Demak. Jadi sesama wong Demak dilarang saling mendahului gitu. Baik. Itu ya, ini Demak gitu ya. Kere tuntang. 3. Ini sudah saya urutkan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Ini ciri ketiga. Ini sudah ada atau belum? Idza wusida, apabila disandarkan al-amru, urusan, ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat itu. Jadi kalau sudah muncul ini, maka tinggal tunggu waktu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu urusan itu sudah mulai diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Untuk pegang BUMN itu cukup dolanan musik, gitu kan. Cukup selengean mawon lah, selengean mawon niku asal followernya itu banyak, insya Allah akan gampang diangkat menjadi komisaris BUMN. Sudah ada belum? Oh, sudah. Oke. Berarti ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Orang ngerti agama diserai kon dadi menteri agama. Surapopo lah. Yo pancen nyatane ngono. Ini yang sekarang akhir-akhir ini ada lagi yang mengutuk orang Islam, yang mencaci maki sahabat para ulama. Ini sekarang malah ini yang terbaru ya, yang terbaru kemarin. Itu diangkat lagi jadi BUMN lagi. Jadi sekarang ini apabila urusan ini sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kemudian apa? Fantaziris sa'ah. Orang ngerti pendidikan kok kon ngotak-atik pendidikan. Mau nih rak mung tukang ojek kok. Tukang ojek jadi menteri pendidikan. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan para profesor, ketemu dengan perguruan tinggi. Loh, apa ngerti? Di Indonesia ini ada berapa UIN, ada berapa IAIN, ada berapa ribu profesor. Dikendalikan oleh siapa? Oleh orang yang nggak ngerti agama.
Istiqlal itu sekarang sudah bisa untuk nyanyi-nyanyi, bro. Ya kan? Untuk nyanyi-nyanyi. Lagunya lagu apa? Ya lagu campuran lah. Ono sholawat Nabi, ono lagu gereja. Ini sekarang sudah untuk. Oke, nggak apa-apa sebut nama, ya kan? Mudah-mudahan nggak masalah. Kalau masalah ya Bismillah, siap. Nazaruddin Umar itu siapa? Nazaruddin Umar itu Syiah, dosen IAIN Jogja tadinya. Sekarang yang menjadi imam besar di Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ini yang kemudian mempersilahkan siapa nih aktivis gereja, silakan aja. Dikon nyanyi-nyanyi sudah. Jadi kalau berarti ini tandanya apa? Tandanya kiamat sudah 3 4. Qillatul ilmi wa zuhurul jahli. Qillatul ilmi, yang dimaksudkan ilmu di sini apa? Ilmu agama. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah ngendika, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang menghendaki satu kebaikan di dalam hidupnya, Allah pasti akan mengarahkan dia untuk menfaqih, untuk memahami agama. Gitu kan? Jadi sebaik-baik orang, sebaik-baik generasi adalah generasi yang mempunyai ilmu agama yang baik. Coba. Nah, nyuwun pangapunten ini terus rada anu. Kalau begitu profesi yang boleh dikatakan termasuk ini, yang mudah-mudahan sih, mudah-mudahan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita ngeten Bu Pak, diarahkan mawon kan jadi tukang mulang agama. Ini hari ini anak-anak lagi kumpul ini. Tadi malam mereka pada datang. Langsung tak sle nduk kowe iki do kepanggonan agama. Jadi usahamu itu usahakan itu ngurus agama sik. Karena kalau ngurusi agama itu nanti yang donya itu katut. Kalau kamu hanya ngurusi donya tok, engko agamane ora katut. Kan? Nek Arab kepengin suket, ora usah nandur suket, nanduro jagung. Sampai nek nandur jagung, sukute mesti tukul. Ning nanduro suket, ra bakal jagunge mbahmu. Ya, tak bisa. Jadi orang-orang agama itu maaf, mulia. Oke. Tapi susah, Bu. Susah. Arahkan anak-anak ini ke fakultasnya, fakultas apa? Fakultas agama. Ibu Bapak, ini baru kemarin saya mulai membuat tulisan untuk saya masukkan di aplikasi. Saya mau mulai main aplikasi. Maaf ya, saya ketikkan dikit ya. Oke. Ibu Bapak sekalian, ini cabang saya sudah di 511 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Ibu Bapak membayangkan enggak kalau setiap hari ada transaksi bawang hitam? Jenengan terbayang enggak? Oke. Sekarang jual bawang hitam Bengkulu Utara. Oke, jual bawang hitam Bengkulu Utara. Ini kemana larinya? Ini kalau pesan kemana? Kalau pesan itu diklik kota manapun, ini akan muncul Armasta Temanggung Wahid Hasyim nomor 7. Oke, mau klik mana lagi? Kota mana? Boleh sebut satu? Maksud saya apa? Maksud saya bisa ngajari ini.
Nek mung ngarep golek donya. Gitu loh. Nek mung loh saya bilang. Maka donya itu mung. Kalau saya itu mung, donya itu mung. Lah ya kan? Ayo akeh-akehan rekening. Setiap hari masuk rekening berapa? Maaf kalau hanya ada pesanan 150, 200 ribu, itu kecil Pak. Kecil. Kenapa kok saya butuh ini? Iya, sebab saya harus membangun pesantren yang ada di Margoyoso. Saya butuh uang. Kenapa saya lakukan ini? Iya, supaya saya ora krido lumaing asto. Dadi dai ngah-ingih. Dai itu harus kuat. Pak Nardi Sahuri itu pertama kali datang ke Muntilan itu jalan kaki Pak, ke dukun. Pertama kali ngaji itu jalan kaki ke dukun. Pulang sudah malam, jalan kaki lagi ke Muntilan. Jamaahnya sudah pada tidur. Sekarang Pak Nardi Sahuri di mana? Wafat sudah. Tapi beliau meninggalkan 7 seperti Indomart. Namanya Pamela. Pamela 1, Pamela 2, Pamela 3, Pamela 4, Pamela 7. Sekarang ini ada Pamela 8. Anak yatimnya itu ada berapa? 126 anak yatim. Sekarang itu yang dibiayai oleh Pak Nardi Sahuri itu. Sugih enggak? Sugih. Tapi apakah Pak Nardi Sahuri itu ngoyak kesugihan? Ora. Yang difokus apa? Yang difokus aku piye men aku iso ngaji. Bagaimana jadwal 43 tempat saya ngaji di dalam 1 bulan ini? Harus saya tepati. Ini nanti kalau habis pandemi ini nanti muncul lagi, nanti ada 47. Jadi mbok di sini sekali aja. Iya, sekali di sini ya. Tapi bendino ngene iki bendino. Kalau begitu saya harus bagaimana? Oh, kalau begitu saya harus cari strategi membuat apa? Membuat ATM. Jadi jangan ke dunia-duniaan. Ini enggak saya pikir. Dibuat sekali. Nah, sekarang saya lari kemana? Saya lari ke aplikasi. Karena apa? Karena YouTube sekarang sudah mulai tertinggal. Ada yang lebih hebat di atasnya. Apa? Aplikasi. Caranya piye? Sinau, golek bukune, waca, praktekne. Umur saya berapa coba tebak, Bu? Masih muda. Jenengan jangan ketipu jenggot saya putih. Jenggot boleh putih, onderdil masih bagus. Sebab apa? Kita ingin ke akhirat yang baik. Gitu. Rasulullah enggak pernah gini, Pak. Rasulullah itu enggak begini. Rasulullah itu begini. Gitu. Jadi ternyata apa? Kuncinya apa di sini? Maaf. Satu kota ya, misalnya kota mana Bu? Yang sebut saja, misalnya satu. Ingin mana Bu? Banjarmasin. Ada enggak Banjarmasin ya? Oke, Banjarmasin. Ini jenengan punya keluarga di Banjarmasin Pak Bu? Ya, kok kelihatannya kok ada Banjarmasin ada enggak nih? D ya, Banjarmasin itu di D ya. Di D. Kelihatannya ada deh kelihatannya dulu. Balikpapan. Oh enggak ada ya. Oh ini nih, Banjar nih ya. Ini maksudnya ini Banjarnegara ada Banjar. Oke, jual bawang di Banjar. Oke. Ini kalau mereka pesannya kemana? Pesannya kemana? Ya kembali lagi ke Wahid Hasyim nomor 7 Temanggung. Kota manapun diklik itu harus pesannya lewat saya. Gitu. Ini bisa nggak? Saya bisa ngajari nggak? Bisa. Wong saya melakukan kok. Bayar nggak? Ora. Harus kepiye? Carane piye? Tak teko.
Asal siapkan wifi yang baik. Sebab ini harus support wifi. Ini wifi-nya berapa di sini? 10 apa 20? Oke, baik. Sudahlah, itu sekedar anu aja ya, sekedar sing jenengane golek duit niki ora susah. Enggak sulit. Ibu-ibu mau cari apa? Tutorial apa? Sudah tinggal tulis saja tutorial. Ibu bapak, ibu-ibu badhe ngersakaken tutorial nopo? Sing iso marake golek duit niku nopo? Masak. Tutorial apa? Masak. Oke, yang paling seneng masak. Oke, darane aku ora seneng po. Oke. Resep olahan tahu telur cocok banget buat anak kos. Mungkin ini tinggal diklik, itu jenengan ngerti bagaimana caranya. Maaf, ini saya tidak sedang sedang urusan urusan dunia ya. Maksud hadis ini apa? Qillatul ilmi. Ilmu agama itu sekarang mulai kurang. Wa zuhurul jahli. Kebodohan muncul. Sekarang ini muncul apa? Kebodohan. Kebodohan apa? Kebodohan di dalam urusan agama. Tes. Saya misalnya adik. Saya punya adik yang di Keranggan. Itu punya anak 4. 4-4-nya itu perempuan semua. Anak perempuan semua 4. Pertanyaan saya begini, nanti kalau adik saya meninggal, itu anak 4 itu dapat berapa bagian? Dua per 3 ini saya bisa jawab mung 1. Ini tanda bahwa ilmu agama kita masih kurang. Kita perlu nggak ngaji faraid? Perlu bagi waris nggak? Oh perlu. Karena ini satu-satunya ilmu yang akan hilang dulu, itu adalah ilmu agama. Ngerti enggak? Ini ternyata Rasulullah mengatakan ini. Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu agama dan munculnya kebodohan. Ini kalau bahasanya Rocky Gerung itu dungu, ya kan? Jadi ada dungu. Ilmu agama hilang, kebodohan muncul, wa yafsuz zina. Ini sudah mulai ada belum? Zina ini merajalela. Yafsu az-zina, merajalela, ya. Ini 1000 fatwa orang alim tentang prostitusi itu enggak digubris, Pak, sekarang itu. 1000 ulama mengatakan ojo ono prostitusi, itu enggak digubris. Begitu Anies Baswedan tanda tangan, selesai itu Alexa. Ibu bapak tahu Alexa? Oh tahu ya, ibu-ibu yang tahu. Berarti ini rodok gaul sing nggak update. Berarti pemimpin satu yang baik itu bisa mengalahkan 1000 fatwa ulama. Oleh karena itu Rasulullah memberikan jaminan kepada al-imamul adilu. Itu nomor 1. Dari 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, nomor 1 adalah al-imamul adilu. Kenapa kok kita kalah terus? Ya, sebab orang Islam ini nggak ngerti politik. Maka saya maklumkan, politik itu harusnya aktif. Orang Islam harus ngerti itu politik. Ini sekarang muncul lagi pasangan baru, Jok Pro. Ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini akan gandeng untuk 2024. Gimana Pak? Jok Pro. Oke, tinggal buka saja. Ini sudah oke. Dukung 3 periode. Ini sudah mulai ada Pak. Oke. Kenapa kita kalah? Ya, sebab orang Islam nggak berpolitik, apalagi golput. Ya.
Nggak ngerti? Nggak. Monggo lah Ibu dan Bapak sekalian, kita ini kalah terus karena apa? Politik umat Islam tidak kuat. Oke. Kok njur ngaji politik ini? Karena zina itu akan bisa diberangus kapan? Kalau kita mempunyai pemimpin yang bagus. Watushrabul khamru. Khamr itu arak. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya mulai sekarang mulai ada di Borobudur ya. Mulai ada di Borobudur sekarang nih. Alhamdulillah, remuk itu nanti. Satu keluarga itu diberi 175 juta. 3 desa di sekeliling candi. Itu sampai bingung lagi ngecake duit. Sekarang ini hanya untuk membangun 2 pekarangan dengan kamar mandi. Sekarang ini Pak. Supaya apa? Supaya Borobudur itu nanti ketok meling-meling. Maka itu Pal Bapang itu nanti akan ada jembatan layang. Yang dari Semarang tol itu nanti akan turun lewat situ. Jadi nanti oke. Ini waktunya sudah sudah lewat, Bu. Waktunya sudah lewat. Jadi ini Borobudur nanti akan dijadikan seperti Buddha suci. Buddha suci yang ada di Bangkok, di Thailand. Itu 3 juta pengunjung. Borobudur baru 600. Jadi nanti akan dijadikan kota wisata. Maka yang kemudian dianukan adalah kanan kirinya. Karena mereka yang akan datang adalah orang-orang asing, maka sekarang whisky juga boleh sekarang jadi ini mulai ada tusrabul khamar wa yadhhabur rijal, laki-laki pada keluar, pada pergi, watabqon nisa. Nanti akan muncul waktu ini. Ibu-ibu akan tinggal hatta yakuna li khamsina imra'ah qayyimun wahidun. Setiap 50 wanita nanti akan dijaga oleh 1 orang laki-laki. Itu nanti sebentar lagi ini nanti akan muncul. Maka kan Ibu dan Bapak sekalian, ini memang agak panjang. Ini maka pesan Rasulullah adalah ini, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia pasti akan difaqihkan, dia akan dianukan dengan ilmu agama. Jadi jangan takut Ibu dan Bapak sekalian mengirim anak-anak, mengirim putu untuk belajar apa? Untuk belajar agama. Lawang donyo kok. Donyo itu untuk sampingan aja. Donyo itu untuk sampingan, tapi serius gitu loh. Meskipun itu sampingan tapi serius. Tapi jangan sampai kemudian fokus akhirat itu kalah oleh fokus dunia. Ini salah, terbalik Pak, terbalik. Aku ora fokus donya, nyatane ya mangan nih. Ya 3 kali itu saya makan. Saya enggak ada fokus. Sama sekali saya enggak ada fokus namanya. Bahwa bisnis ini nanti supaya begini-begini, enggak. Manajemen begini-begini, enggak gitu kan. Sudahlah, waton jalan. Harus buat aplikasi ya bismillah, kita bikin aplikasi. Lewat apa? Lewat Andromo. Ya enggak update, pasti enggak update. Ya, Andromo itu apa? Ya sing nom-nom wae urung mesti update kok. Kalah nom karo nyong. Begitu lah. Yang tua ya begini masih belajar. Saya masih harus membaca buku gitu kan. Arep muni kiamat wae muni endgame kok. Ya, harusnya kan doomsday. Kan gitu Pak. Ya, mari Ibu Bapak sekalian terus kita belajar, kita upgrade. Jangan lupa Quran, salat, infak. Ini yang harus kita terus jalankan, fokus kepada akhirat. Dunia ini untuk untuk cangkingan saja, dunia ini hanya untuk cangkingan saja. Jangan kualik. Nanti kalau kualik entuk donya tok ora entuk akhirate. Entuk suket ora tahu entuk jagung. Ngeri, Pak. Ini nanti ngeri. Maka dan Ibu dan Bapak nanti akan kita lanjutkan. Ini lanjutannya kapan ya?
malam Selasa ya. Malam Selasa nanti akan kita lanjutkan insya Allah. Ini kita sudah sampai di angka 4 ya. Nanti kita lanjutkan mudah-mudahan untuk tanda-tanda ini nanti akan selesai pada malam Selasa besok ya, insya Allah. Maka dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali nanti kalau malam Selasa agak telat saya nyun pangapunten karena siang sampai sore saya masih di Banjar ya. Saya masih di Banjarnegara. Saya ada punya acara di Banjarnegara. Baik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.